أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat yang berbahagia, alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan. Di antaranya adalah nikmat kesehatan, nikmat dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendatangi majelis ilmu, dan nikmat-nikmat yang juga sangat perlu dan wajib untuk kita syukuri, yaitu nikmat keimanan dan agama Islam. Sungguh kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah bisa melakukan aktivitas apapun dalam kehidupan di dunia ini. Dan sungguh kalau bukan karena nikmat dari Allah, maka kita tidak akan pernah bisa menjalankan ibadah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya dan semestinya bagi kita untuk selalu dan terus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan keutamaan serta keuntungan dari bersyukur tersebut sejatinya akan kembali kepada diri kita sendiri. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, la in syakartum la azidannakum. Jikalau kalian bersyukur, niscaya aku pasti akan tambahkan lagi kenikmatanku. Maka ini adalah solusi, cara bagi kita agar hidup kita semakin membaik, semakin meningkat kualitas hidupnya, ialah dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak sampai di situ saja. Bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jauhkan hukuman dan siksaannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala nyatakan, ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menghukum seorang hamba, Allah tidak akan menyiksa hamba-hambanya yang beriman dan senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah tambahkan lagi kenikmatan-kenikmatannya untuk kita. Allah semakin mudahkan kita untuk menjadi hamba-hambanya yang bertakwa. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu menerima setiap amalan kita sebagai amalun saleh. Kemudian marilah kita juga memperbanyak bacaan salawat kepada junjungan kita Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah berjuang, berkorban agar agama yang mulia ini bisa sampai
kepada kita saat ini. Oleh karena itu sudah sepantasnya bagi kita sebagai umatnya untuk bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faman kana aktsaruhum alayya salatan, kana aqrabahum minni manzilatan." Orang yang paling banyak bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dialah orang yang paling dekat kedudukannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, barang siapa bersolawat kepadaku dengan 1 kali solawat, maka Allah akan membalas 1 kali salawatnya itu dengan 10 kebaikan. Semoga salawat Allah dan salamnya selalu tersampaikan kepada junjungan kita Nabi yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada orang-orang yang selalu setia mengikuti jejak sunnahnya hingga hari kiamat. Semoga Allah takdirkan kita semua termasuk di antaranya. Kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat, semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati kita semua. Kaifa halukum? Masya Allah, yang jawab ada berapa orang? 20. Kaifa halukum? Gimana jawabnya kalau kita ditanya kaifa haluk? Alhamdulillah bi khair. Artinya apa kaifa haluk? Bagaimana kabarmu? Nah, ini hendaknya menjadi ciri khas yang kita biasakan. Kalau kita bertemu dengan sesama, selain salam, di antara adab yang baik ialah kita bertanya tentang keadaannya. Kaifa haluka ya akhi? Dan hendaknya sebagai seorang muslim merasa bangga dengan berbicara menggunakan bahasa Arab. Sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan, ta'allamul arabiyyah fa innaha juz'un min dinikum. Belajar bahasa Arab karena bahasa Arab itu bagian dari agama Islam. Sekali lagi, kaifa halukum? Alhamdulillah bi khair. Masya Allah, ini baru semangat. Alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan coba sama-sama mendengarkan tema yang sangat penting. Dan ini termasuk di antara kecerdasan, di antara bentuk kecerdasan seseorang adalah memahami tema ini dan mencoba untuk mengamalkannya. Kenapa dikatakan sebagai bentuk kecerdasan? Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwasanya umur manusia, terlebih umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam hanya berkisar antara 60 sampai 70 tahun saja. A'maru ummati baina sittina ila sab'in. Umur umatku itu hanya antara 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit kata Nabi sallallahu alaihi wasallam yang umurnya lebih dari itu. Orang yang pandai, orang yang cerdas adalah orang yang berusaha bagaimana caranya agar ketika dirinya sudah tidak lagi bisa berusaha, sudah tidak lagi memiliki kemampuan untuk berusaha, tetapi ia tetap mendapatkan keuntungan walaupun sudah tidak berusaha. Ini salah satu bentuk kecerdasan seseorang. Jazakallah khair. Dia sudah tidak bisa melakukan apa-apa, tapi dia bisa mendapatkan apa-apa. Di antara kebahagiaan yang paling besar yang akan didapat oleh seseorang adalah ketika nafas telah terputus
waktu telah berhenti, tapi pahala tidak terputus dan tidak berhenti untuknya. Nabi SAW menjelaskan dalam hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang cerdas adalah orang yang mengarahkan dirinya untuk melakukan usaha di mana usaha tersebut akan bermanfaat baginya setelah dia meninggal dunia. Bukan hanya bermanfaat ketika dia masih hidup, tapi manfaatnya juga akan terus terasa sekalipun dia sudah meninggal dunia. Apa tema yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini? Tema yang akan kita bahas adalah anak adalah investasi paling berharga bagi orang tua. Investasi itu adalah upaya yang akan mendatangkan manfaat terus-menerus. Itu investasi. Dan investasi yang paling berharga milik seseorang adalah anak keturunannya. Kita pernah dengar orang tua zaman dulu itu mengatakan banyak anak, banyak rezeki. Ini betul atau tidak? Ungkapan ini kan banyak sering ya kita dengarkan ya, banyak anak, banyak rezeki. Namun ini bukanlah ungkapan dalam hadis Nabi SAW. Mari coba kita simak penjelasan dari Syekh Sa'ad Asy-Syithri rahimahullah radhiyallahu hafizahullah taala. Beliau menerangkan tentang anak adalah karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang tua. Beliau mengatakan bahwasanya kehadiran anak merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang akan melahirkan berbagai macam kebaikan dalam rumah tangga. Dan ini sangat kita sadari bahwa kehadiran anak dalam rumah tangga akan menambahkan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Ini dari satu sisi ya, kita perlu pahami untuk mengetahui apakah benar ungkapan banyak anak banyak rezeki. Kita simak perkataan Syekh Sa'ad Asy-Syithri. Beliau mengatakan kehadiran anak akan melahirkan berbagai macam kebaikan dalam rumah tangga. Bahkan kata beliau, anak itu bisa menjadi tali pengikat yang kuat untuk hubungan suami istri. Buktinya adalah jika ada pasangan suami istri yang bertengkar, bahkan sampai besar pertengkarannya, biasanya apa yang menjadi nasihat untuk menenangkan keduanya? Apa nasihat yang paling ampuh biasanya diucapkan? Ingat anak. Betul tidak? Ingat sama anak. Ini salah satu bukti bahwasanya anak itu kebaikan yang besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lantas apa hubungannya dengan rezeki? Banyak anak, banyak rezeki. Hubungannya adalah bahwasanya rezeki itu tidak hanya terbatas pada materi saja, tidak hanya terbatas pada uang saja. Salah jika seseorang memahami rezeki itu hanyalah uang. Apa arti dari kata rezeki, Pak, yang benar? Apa artinya rezeki? Makna rezeki itu lebih luas daripada hanya sekedar uang. Rizki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada manusia itu sangatlah banyak. Oleh karena itu pengertian rezeki yang sejati adalah segala hal yang bermanfaat bagi penerimanya. Itulah makna rezeki.
Nah, kalau kita ambil makna rezeki dengan pengertian tadi, maka ungkapan banyak anak banyak rezeki adalah ungkapan yang tepat. Jadi jangan dikira ini ada orang banyak anaknya tapi hidupnya susah, ekonominya kurang, terbatas. Akan banyak kebaikan-kebaikan yang akan Allah berikan bagi orang-orang memiliki banyak keturunan. Sekali lagi, rezeki itu tidak bisa dilihat hanya dari uang saja. Rezeki adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi penerimanya. Dan anak itu memiliki keutamaan yang sangat banyak. Bahkan baru usaha untuk mendapatkan anak, belum memiliki anak, baru usaha untuk memiliki keturunan, itu sudah dianggap sebagai suatu ibadah. Dari sisi mana usaha untuk mendapatkan keturunan dianggap sebagai ibadah? Disebutkan oleh salah satu ulama, ada 4 alasan dan dengan 4 alasan tersebut upaya usaha seseorang untuk mendapatkan anak dinilai sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, karena orang yang sedang berusaha untuk memiliki anak berarti dia sedang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Allah perintahkan kita untuk menikah. Tujuannya adalah untuk memiliki anak keturunan. Ini yang pertama. Yang kedua, karena orang yang sedang berusaha untuk memiliki keturunan, sejatinya dia sedang berharap bukan hanya sekedar mendapatkan anak keturunan, tapi juga berharap mendapatkan cintanya Nabi SAW. Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, beliau menyatakan, sesungguhnya aku akan berbangga dengan kalian yang memiliki banyak anak keturunan. Alasan yang ketiga, dengan memiliki anak keturunan akan menjadi harapan untuk mendapatkan keberkahan dari doa kebaikan yang dipanjatkan oleh anak-anak yang soleh. Ini baru mau punya anak, belum memiliki anak, tapi sudah mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar. Dan yang keempat, yang terakhir, jika seseorang dalam usahanya untuk memiliki keturunan, alhamdulillah istrinya mengandung, akan tetapi qadarullah meninggal dunia. Anak yang diharapkan meninggal dunia, entah keguguran atau meninggal masih di usia yang sangat kecil, maka anak tersebut akan menjadi syafaat penolong bagi orang tuanya. Dalam hadis Nabi SAW menjelaskan, ketika malaikat yang Allah tugaskan untuk mencabut nyawa anak kecil, Allah bertanya kepada malaikat tersebut, apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku ketika anak buah hatinya diambil oleh Allah Subhanahu wa taala? Malaikat itu pun menjawab, tidak ada yang diucapkan oleh hambamu kecuali mereka memuji dan mengucapkan kalimat istirja, yaitu kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata Allah? Bangunkan untuk orang tua tersebut rumah di dalam surga dan namakan rumah tersebut dengan Baitul Hamdi, rumah pujian. 4 alasan ini menjelaskan bahwasanya usaha untuk memiliki keturunan bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu
wa ta'ala. Ini baru usahanya, bagaimana kalau dengan anaknya? Maka ungkapan anak, memiliki banyak anak, banyak rezeki, atau sesuai dengan judul tema kita, anak adalah aset yang paling berharga. Ini adalah ungkapan yang selalu harus kita ingat. Jangan dikira anak itu hanya sekedar titipan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Tapi hendaknya kita memahami bahwa anak ini akan menjadi investasi yang berharga, akan menjadi penyebab datangnya rezeki yang berlimpah. Akan tetapi kaum muslimin dan muslimat, perlu kita pahami bahwasannya anak yang akan menjadi investasi paling berharga bagi orang tuanya, anak yang akan menjadi sebab datangnya banyak rezeki, perlu kita catat adalah anak-anak yang soleh. Anak yang akan menjadi investasi paling berharga, menjadi penyebab datangnya banyak rezeki adalah anak-anak yang soleh. Anak-anak yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak yang dididik untuk kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga mereka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak yang seperti inilah yang akan mendatangkan banyak keberkahan. Adapun anak yang ditelantarkan, anak yang tidak diperhatikan, tidak diperdulikan, apalagi zaman sekarang banyak orang tua yang hanya memberikan fasilitas kepada anak-anaknya tapi tidak memperhatikan bagaimana anak tersebut menggunakan fasilitas yang disediakan. Apa contohnya, Pak? HP. Yang penting anaknya anteng, yang penting anaknya nggak keluar-keluar, yang penting anaknya diam di rumah, tapi lupa bahwasanya handphone yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya bisa menjadi sebab rusaknya anak tersebut. Anak yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya, apalagi dalam urusan ilmu agama, inilah sebab yang paling besar yang akan merusak anak keturunan. Sebab yang paling fatal, yang paling banyak merusak anak adalah karena orang tuanya tidak peduli dan tidak memperhatikan pendidikan ilmu agama. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya terlebih dahulu. Apa sih artinya anak yatim? Apa artinya anak yatim? Anak yang ditinggal oleh bapaknya. Masya Allah. Anak yatim dalam ilmu fikih artinya adalah anak yang bapaknya meninggal dunia, man mata abuhu wa huwa shaghir. Anak yang bapaknya meninggal dunia dan dia masih kecil, belum dewasa. Ini anak yatim. Tapi dari segi pendidikan, dari segi ilmu agama, mendidik ilmu agama, perhatian atau parenting, anak yatim adalah anak yang bapaknya ada, hidup sama bapaknya, tapi bapaknya nggak peduli karena terlalu sibuk dengan urusannya. Anak yatim adalah anak yang ibunya ada, hidup bersama ibunya, tapi ibunya nggak peduli dengan anaknya.
Na'udzubillahi min dzalik. Anak yang seperti ini akan tumbuh dan dikhawatirkan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi orang tua yang tidak memilih lingkungan yang baik. Bukan hanya sekedar lingkungan di luar rumah, tapi lingkungan di dalam rumahnya juga harus dibuat baik. Dampak dari tidak memperhatikan pendidikan anak dan tidak membentuk lingkungan yang baik untuk anak, maka sang anak kemungkinan tumbuh dalam kondisi yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka anak yang seperti ini, yang tidak mengenal Allah Subhanahu wa taala, jangankan mendatangkan rezeki, justru dia akan mendatangkan petaka. Jangankan mendatangkan kebaikan, justru akan mendatangkan musibah di dunia dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kita, bahayanya jika kita tidak peduli dengan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Dalam surat At-Taghabun ayat 14. Dalam surat At-Taghabun ayat 14 Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum." Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya di antara istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka. Maka dari sini ungkapan banyak anak banyak rejeki, anak adalah investasi yang paling berharga, adalah ungkapan yang benar, tapi tidak berlaku untuk semua anak. Ungkapan ini ada batasannya. Di mana batasannya? Terbatas hanya berlaku untuk anak-anak yang soleh dan solehah. Dan anak yang soleh dan solehah ini, itu tidaklah terlahir begitu saja, terbentuk begitu saja, akan tetapi butuh yang namanya perjuangan dan juga usaha dari orang tua. Ada yang namanya pengorbanan yang harus dibayar oleh setiap orang tua agar anak keturunannya bisa menjadi anak yang saleh dan saleha. Apa saja yang harus dikorbankan? Materi, apalagi? Waktu, apalagi? Tenaga, pikiran, bahkan korban perasaan juga. Untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh dan saleha juga butuh pengorbanan terhadap perasaan kita sendiri. Apa contoh mendidik anak harus mengorbankan perasaan? Contoh misalnya, betapa banyak orang tua yang segan untuk membangunkan anaknya agar melaksanakan sholat subuh, terutama bagi anak-anak laki-laki. Untuk membangunkan anaknya, kadang orang tua merasa kasihanlah, masih kecil, apalagi dia sekolah jam 6:30, harus berangkat jam 6. Udah biarin aja dia tidur dulu, nanti dibangunkannya jam 5:30. Biarin aja dia sholat di rumah. Benar gak Pak perasaan seperti ini banyak terjadi di antara orang tua? Karena merasa kasihan. Tapi rasa kasihan ini benar atau tidak? Pernah ditanyakan kepada seorang ulama. Ada ibu-ibu bertanya kepada seorang ulama. Dia punya anak, susah sekali untuk dibangunkan dari tidurnya. Apalagi untuk
bangun sholat subuh, dan orang tuanya mengatakan saya merasa kasihan kalau dia dibangunin. Kemudian dia bertanya, bagaimana? Apakah saya salah dan apakah ada solusinya? Maka ulama yang ditanya tersebut kembali bertanya. Ulama tersebut kembali bertanya, wahai ibu, saya ingin tanya, apa yang akan ibu lakukan jika rumah ibu kebakaran? Kira-kira diapain pak anaknya yang tidur, yang susah dibangunin? Ada gak kemungkinan ibunya bilang, udah biarin aja lah tidur, bakarannya masih kecil ini, ntar kalau udah gede baru dibangunin? Mungkin gak? Gak mungkin. Ketika ulama tersebut bertanya kepada sang ibu, apa yang akan ibu lakukan jika rumah ibu kebakaran? Kata ibu tersebut, saya akan seret anak saya supaya selamat. Maka ulama itu pun berkata, kenapa anda tidak seret anak itu untuk melaksanakan sholat subuh agar dia tidak dibakar oleh Allah di dalam api neraka? Ini salah satu contoh bahwasanya mendidik anak memang harus mengorbankan perasaan juga. Patokannya apa? Patokannya adalah bagaimana cara mendidik anak supaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana supaya dia terbiasa untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat Nabi SAW ketika membonceng salah satu sahabat yang masih kecil. Nabi berkata, ya gulam, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak kecil, aku akan ajarkan kepadamu beberapa ilmu. Ihfazillaha yahfazuk. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Wa idza sa'alta fas'alillah. Kalau kamu minta-mintanya kepada Allah dulu. Lihat Nabi SAW mengajarkan ilmu agama tidak hanya kepada sahabat-sahabat yang sudah besar, tapi Nabi juga mendidik sahabat-sahabat yang masih kecil. Maka hendaknya setiap orang tua betul-betul mencoba untuk mendidik putra-putrinya, membiasakan mereka senantiasa berada di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhi perasaan-perasaan yang justru memberatkan kita untuk menerapkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala kepada anak keturunan kita. Jangan sampai karena rasa tersebut membuat anak kita nantinya tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tua hendaknya memahami bahwa anak bukan hanya sekedar titipan yang Allah berikan kepada kita, tapi anak akan menjadi keberkahan yang berlimpah, rezeki yang besar, investasi yang berharga jika kita bisa merawat dan juga mendidiknya untuk menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Kemudian yang berikutnya, memiliki anak keturunan yang saleh bukan hanya tuntutan orang tua kepada anak-anaknya saja. Jangan menjadi orang tua yang bisanya hanya memerintah, menuntut, meminta kepada anak untuk menjadi berbakti, untuk menjadi anak yang saleh dan baik. Jangan. Namun hendaknya orang tua lebih dulu menjadi pribadi yang baik dan saleh, menjadi pendidik yang baik untuk anak-anaknya. Banyak orang tua yang mengatakan anaknya kurang peduli, anaknya kurang mengerti, sedangkan ia tidak pernah mendidik dan mengajarkan kepada anaknya. Perlu kita ketahui bahwasanya anak adalah peniru yang paling hebat dalam hidup kita. Anak akan melakukan apa yang dia lihat dari orang tuanya. Maka hendaknya kita lebih dulu mensolehkan diri sebelum kita menuntut anak kita menjadi anak-anak yang soleh.
Ada pepatah dalam bahasa Arab, kaifa istaqama dhillu wa 'uduhu a'waj. Apakah mungkin ada bayangan yang lurus jikalau bendanya bengkok? Ada gak Pak kira-kira? Kalau bendanya lurus, bayangannya pasti lurus. Tapi kalau bendanya bengkok, mungkin gak bayangannya lurus? Ini harus kita sadari, harus kita perhatikan dengan baik. Juga dalam bahasa kita ada pepatah yang mengungkapkan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Ini pepatah yang benar, peribahasa yang benar, bahwa anak itu akan mengikuti perangai orang tuanya. Maka jadilah orang tua yang memberikan suri tauladan yang baik. Jangan menjadi orang tua yang hanya bisanya menuntut, memerintah, tapi pribadinya tidak mencontohkan hal yang baik kepada sang anak. Makanya orang tua yang soleh zaman dulu, di antara Sa'id bin Musayyib, beliau mengatakan, ketika aku beribadah, aku akan ingat kepada anakku dan aku akan tambahkan ibadahku. Aku berharap dengan kesolehan yang aku usahakan, Allah Subhanahu wa ta'ala menjaga keturunanku menjadi soleh. Hendaknya orang tua memperhatikan kesolehan dirinya, karena kesolehan orang tua akan menular kepada kesolehan anak. Ini secara umum. Walaupun memang ada beberapa kejadian orang tuanya soleh, anaknya tidak soleh. Contohnya siapa Pak? Nabi Nuh, orang tuanya soleh tapi anaknya tidak soleh. Orang tuanya soleh, anaknya soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam, lihat Nabi Ibrahim, karena ketakwaannya kepada Allah, Allah anugerahkan untuknya anak yang saleh. Bayangkan bagaimana Nabi Ibrahim begitu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai anak sematawayang yang dia harapkan begitu lama menanti untuk mendapatkan keturunan, ketika anak tersebut datang, Allah perintahkan untuk disembelih. Coba bapak seperti apa yang rela nyembelih anaknya sendiri? Tapi Nabi Ibrahim membuktikan keimanannya adalah keimanan yang kuat kepada Allah. Karena ketakwaannya kepada Allah, Allah anugerahkan untuk Nabi Ibrahim anak yang saleh. Ada juga anaknya saleh, bapaknya enggak. Contohnya Nabi Ibrahim juga ya. Nabi Ibrahim juga bapaknya tidak soleh, tapi ini hanya beberapa kejadian. Pada umumnya orang tua yang soleh akan melahirkan anak yang soleh juga. Dalam Islam ada kaidah yang menyatakan al jaza'u min jinsil amal, bahwasanya balasan itu sesuai dengan amal perbuatan kita. Nah ini harus digarisbawahi dan diingat. Jangan jadi orang tua yang hanya bisa menuntut, memerintah, memaksa, boleh. Tapi ingat, anak punya perasaan. Jangan dikira anak tersebut diam saja. Boleh jadi dia memendam perasaan kepada orang tuanya. Orang tua mendidiknya, memintanya, menuntutnya berbuat baik, tapi orang tuanya tidak melakukan apa yang dia perintahkan. Hendaknya orang tua memperhatikan kesolehan diri, kemudian setelah itu berusaha untuk memberikan pendidikan yang baik. Artinya sebelum orang tua menuntut kepada anak agar menjadi anak yang soleh, hendaknya orang tua memperhatikan kesolehannya terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, berikan pendidikan agama yang baik untuk anak-anaknya. Ini tanggung jawab orang tua. Salah ketika orang tua hanya bisa menuntut saja. Karena Al-Imam Ibnul Qayyim
Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, beliau menerangkan bahwasanya anak dan orang tua masing-masing punya hak dan kewajiban. Masing-masing bisa menuntut haknya. Akan tetapi kewajiban orang tua terhadap pendidikan anak-anaknya harus lebih didahulukan daripada ketaatan anak kepada orang tuanya. Sekali lagi, kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan yang baik kepada anak-anaknya harus lebih dahulu diutamakan, harus lebih didahulukan sebelum orang tua menuntut kesolehan anak-anaknya. Al-Imam Ibnul Qayyim menjelaskan, beliau berkata, innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamati qabla an yas'alal walada an walidihi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak di hari kiamat akan bertanya kepada orang tua tentang pendidikan anaknya lebih dahulu sebelum Allah bertanya kepada sang anak bagaimana kesolehan dan baktinya kepada orang tua. Dan ini berdasarkan dengan dalil di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran Allah menyampaikan wasiat untuk orang tua dan juga wasiat untuk anak-anak. Dan wasiat yang Allah sampaikan untuk orang tua lebih dahulu Allah sampaikan sebelum Allah berwasiat kepada anak-anak. Allah berwasiat kepada orang tua dalam surat An-Nisa ayat 11. Yusikumullahu fi auladikum. Allah titip wasiat kepadamu tentang anak-anakmu. Adapun wasiat Allah kepada anak-anak, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan di surat setelahnya, setelah surat An-Nisa, yaitu surat Al-Ankabut ayat 8. Wa wassaynal insana biwalidayhi husna. Kami wasiatkan kepada manusia agar berbuat baik kepada orang tua. Dari keterangan yang telah kita simak tadi, maka orang tua sebelum menuntut anaknya untuk menjadi anak yang soleh, ada dua yang harus diperhatikan dan dilakukan lebih dulu oleh orang tua. Yang pertama, kesolehan orang tuanya. Dan yang kedua, pendidikan agama kepada anak-anaknya. Dan pendidikan agama ini adalah pemberian terbaik oleh orang tua kepada anak keturunannya. Nabi SAW bersabda, pemberian yang paling baik oleh orang tua kepada anaknya adalah pendidikan agama. Akan tetapi coba kita perhatikan realita yang ada. Zaman sekarang banyak orang tua yang rela mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan anaknya demi membangun karirnya di dunia. Biar sukses dalam urusan dunia, disekolahkan sekolah yang mahal, dieleskan, didatangkan guru privat, walaupun biaya mahal dibayar, tapi giliran untuk urusan pendidikan agama rasanya berat untuk mengeluarkan biaya. Padahal kalau boleh dijawab jujur, biaya untuk privat mata pelajaran umum dengan biaya untuk belajar ngaji, mana yang lebih mahal? Privat mapel umum atau untuk les ngaji yang lebih mahal? Ini perlu kita jawab. Berapa banyak orang tua ketika mendapati rapot anaknya, nilai matematikanya rendah, sedih. Tapi ketika pelajaran agamanya rendah,
biasa saja. Ini menandakan orang tua tersebut kesolehannya harus diperbaiki. Bagaimanalah mungkin anaknya bisa menjadi investasi berharga jika perhatiannya terhadap anak untuk menjadi saleh tidak bisa ia lakukan. Anak adalah investasi yang paling berharga jika orang tua bisa mendidiknya menjadi anak-anak yang saleh. Sebagaimana yang telah disebutkan tadi di awal, untuk mewujudkan anak keturunan menjadi anak yang soleh butuh pengorbanan. Pengorbanan waktu, tenaga, pikiran, harta, bahkan sampai perasaan. Karenanya sebagian orang tua merasa berat, merasa susah, merasa sulit untuk mendidik anak-anaknya menjadi anak-anak yang saleh. Oleh karena itu hendaknya orang tua yang merasa berat untuk mendidik anak-anaknya menjadi saleh, hendaknya ia mengetahui apa keutamaan, apa keuntungan dan apa tujuan jika ia memiliki anak yang saleh. Karena dengan mengetahui, memahami keuntungan serta tujuan memiliki anak yang saleh, bagaimanapun beratnya tantangan, insya Allah akan dilaksanakan. Kebanyakan orang berat untuk melakukan sesuatu atau melakukan sesuatu tapi dengan tidak baik karena ia tidak mengetahui apa tujuannya. Orang kalau melakukan sesuatu tetapi dia tidak mengetahui tujuannya, dia akan melakukan hal tersebut dengan cara yang tidak baik, kurang sempurna. Apa contohnya? Ada yang bisa ngasih contoh? Ya, Masya Allah, orang-orang tawadu. Ya, nggak mau dibilang sombong soalnya. Ya, contoh paling gampang dalam dunia sekolah. Kapan anak itu mulai belajarnya serius dan sungguh-sungguh? Pas kapan dia mau murojaah pelajaran? Pas mau ulangan. Kenapa dia belajarnya sungguh-sungguh? Ada tujuan yang dia ingin dapat, supaya bisa mengerjakan soal ulangan dengan benar, dengan mudah. Makanya begadang pun hayo, betul gak? Ketika tahu tujuan, apapun akan dilakukan, sekalipun berat tantangannya. Tapi ketika nggak ada tujuan, coba suruh belajar. Ntar. Paling itu jawabannya. Makanya di antara cara mendidik yang baik ialah orang tua itu juga menyampaikan apa manfaat jika ia melakukan ini dan itu. Apa manfaat jika ia meninggalkan ini dan itu. Kasih tahu dia alasannya. Jangan hanya sekedar memerintah, jangan hanya sekedar melarang, tapi sampaikan tujuannya. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan, ihfazillah, jaga Allah. Apa kata Nabi? Ihfazillah yahfazka. Jaga Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Ini diantara cara baik dalam mendidik anak-anak kita. Sampaikan alasannya. Dengan mengetahui tujuan, insya Allah anak akan mau mengikuti perintah kita. Nah, apa sih tujuan kalau kita bisa memiliki anak keturunan yang saleh? Apa manfaat dan keuntungannya kalau kita menjadikan anak kita anak yang saleh, menjadi anak yang investasi paling berharga bagi orang tua? Apa keuntungannya? Kita akan sebutkan 3 di antaranya. Dalam kesempatan di siang hari ini, insya Allah kita akan sebutkan 3 di antaranya. Yang pertama, pahala dan kebaikan yang akan terus mengalir. Pahala dan kebaikan yang akan terus mengalir. Seperti yang tadi disinggung di awal, kebahagiaan yang paling besar
Di antaranya adalah ketika nyawa terputus tapi pahala tidak terputus. Salah satunya adalah dengan mendidik anak menjadi anak yang saleh. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min thalathatin, min shadaqatin jariyatin wa ilmin yuntafa'u bihi wa waladin salihin yad'u lahu." Yang artinya, jika seseorang meninggal dunia, maka terputus amal ibadahnya, maka terputus dia dari aliran pahala, maka dia sudah tidak bisa lagi mendapatkan pahala. Berhenti aliran pahala untuknya ketika dia meninggal dunia, kecuali dari 3 perkara. Maka dari 3 perkara inilah orang yang meninggal dunia sekalipun sudah tidak bisa beribadah, terputus nyawanya, pahala tidak terputus untuknya. Yang pertama kata Nabi SAW, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah. Contohnya seperti sedekah untuk pembangunan masjid, sedekah untuk pembangunan pesantren. Selama fasilitas tersebut dimanfaatkan, maka pahalanya akan terus mengalir bagi orang-orang yang ikut andil dalam sedekah. Yang kedua kata Nabi SAW, ilmu yang bermanfaat. Apapun kebaikan yang kita ajarkan kepada orang-orang, tidak harus kepada anak kita, kepada siapapun, jika kita ajarkan kepadanya kebaikan, selama ilmu tersebut dia terapkan, selama itu pula kita akan mendapatkan aliran pahalanya. Makanya kesempatan mengajari surat Al-Fatihah kepada anak jangan sampai diambil orang lain. Kenapa, Pak? Karena kalau sampai orang lain yang mengambil kesempatan tersebut, maka setiap kali anak membaca surat Al-Fatihah, pahalanya mengalir kepada gurunya. Ini jangan sampai kesempatan emas tersebut diambil oleh orang lain. Kita dulu yang ngajarin tuh anak untuk hafal surat Al-Fatihah. Berapa kali kita membaca surat Al-Fatihah dalam sehari? Minimal 17 kali minimal. Padahal kata Nabi SAW, 1 huruf, sekali lagi 1 huruf, bukan 1 ayat, bukan 1 kalimat, bukan 1 kata, tapi 1 huruf dalam Al-Quran mengandung 10 pahala. Berapa banyak pahala yang didapat dari membaca surat Al-Fatihah? Berapa banyak pahala yang didapat ketika surat tersebut dibaca minimal 17 kali? Kemudian yang ketiga, anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Ini pernah saya singgung dulu di sini, pernah juga. Kenapa Nabi Muhammad SAW kok menyebutkan doa anak yang saleh? Padahal Pak, Bu, siapapun yang mendoakan orang yang sudah meninggal, doanya bermanfaat apa tidak? Kalau kita mendoakan tetangga, saudara, kerabat, atau orang lain yang kita nggak kenal, kira-kira doa kita nyampe nggak ke dia? Bermanfaat nggak buat dia? Nah, ini sekali lagi nggak mau sombong. Insya Allah nyampe, bukan insya Allah lagi, pasti sampai. Siapapun yang mendoakan kita, mau dia kenal kita apa enggak, mau punya hubungan keluarga atau tidak, doanya dia sampai ke kita. Dan di antara doa yang mustajab ialah ketika seseorang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan dia. Siapapun Pak yang mendoakan kita, doanya bermanfaat untuk kita, baik kita masih hidup ataupun sudah meninggal dunia.
Tapi kenapa kok Nabi menyebutkan doa anak yang soleh? Padahal semua doa kan nyampe ya. Semua doa itu nyampe ke orang yang sudah meninggal, itu bermanfaat. Tapi apa rahasia Nabi menyebutkan kok anak soleh? Ada yang bisa menjawab? Hasil usaha orang tua, Masya Allah. Ini masih kurang greget tapi jawabannya. Barakallahu fiik. Ada lagi? Karena anak yang mendoakan orang tua dengan ikhlas. Yang mendoakan kita lebih ikhlas dari anak ada lagi. Orang tua. Kira-kira apa? Ini pernahkah saya singgung? Baik. Betul, memang siapapun yang mendoakan kita akan sampai kepada kita. Tapi hanya ada 3 orang yang setia mendoakan kita. Hanya ada 3 orang yang setia mendoakan kita. Siapa? Yang pertama, orang tua kita. Tanpa kita minta, orang tua pasti mendoakan kita. Tanpa kita suruh, orang tua pasti mendoakan kita. Setiap sholat, orang tua akan selalu mendoakan kita. Yang kedua, pasangan hidup kita, baik suami ataupun istri. Yang ketiga, anak keturunan. Akan tetapi, orang tua pada umumnya akan lebih dulu meninggal dunia daripada kita. Maka tersisa 2 orang lagi, yaitu pasangan hidup dan anak keturunan. Adapun pasangan hidup, ketika kita meninggal, biasanya apa? Nikah lagi. Ya, kalau dia nikah lagi, apalagi sampai ada perkataan, wah, pasangan yang sekarang lebih enak, yang dulu mah galak. Kira-kira didoain gak yang dulu? Tapi insya Allah pasangan yang soleh akan terus mendoakan. Pada umumnya pasangan pun juga akan ikut menyusul gak lama. Ketika suami meninggal atau istri meninggal, gak lama pasangannya juga akan ikut meninggal dunia. Maka yang tersisa anak keturunan. Ini yang paling setia mendoakan kita. Tapi perlu digarisbawahi, kata Nabi SAW, yang setia cuma anak soleh. Kenapa? Kalau anaknya nggak soleh, jangankan ngedoain orang tua, ngedoain dirinya sendiri saja belum tentu. Ngedoain sendirinya saja belum tentu. Bagaimana dia mau mendoakan orang tuanya? Ini rahasia kenapa Nabi SAW menyebutkan anak yang soleh. Dan ini sekaligus anjuran dari Nabi agar setiap orang tua betul-betul mendidik amanah yang Allah titipkan untuknya agar menjadi investasi akhirat yang berharga. Anak yang soleh, Pak, bukan cuma doanya yang akan sampai kepada kita, tapi kebaikan-kebaikannya pun juga akan sampai. Makanya anggap jika kita punya anak 2 aja misalnya, tapi dua-duanya soleh. Kita punya anak 2, namun dua-duanya soleh. Sepeninggal kita, mereka hidup selama 40 tahun. Itu artinya kita tetap mendapatkan aliran pahala selama 80 tahun. Ini bukan waktu yang sebentar. Bayangkan kalau anaknya 5, soleh semua. Makanya Nabi SAW berbangga diri dengan umatnya yang memiliki keturunan-keturunan yang banyak lagi soleh. Apapun kebaikan yang dilakukan sang anak, kebaikan apapun tetap akan mengalir kepada orang tuanya. Sekalipun mungkin pendidikan sang anak dia dapati dari bangku sekolah. Nah, orang tuanya berarti nggak ngajarin.
yang ngajarin gurunya. Orang tuanya dapat pahala nggak? Dari mana dapat pahala? Masya Allah. Karena orang tua yang membayar biaya sekolah. Nah, dari sini Bapak dan Ibu sekalian, kita ingatkan diri kita, ketika kita bayar SPP, kita perlu sadari bayaran itulah yang akan menjadi sebab kita akan terus mendapatkan aliran pahala dari anak-anak kita. Jangan dikira SPP itu cuma kewajiban saja, tapi itu sebab yang akan mendatangkan banyak pahala buat kita. Walaupun kita harus kerja keras, banting tulang, lembur untuk mendapatkan uang demi pendidikan yang baik untuk keturunan kita. Ingat, usaha kita untuk mendapatkan uang itu bukan cuma sekedar mencari nafkah, tapi itu bentuk ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita yang lembur, kita yang susah payah untuk mendapatkan uang, kadang mungkin kita tidak bisa menikmati, malah kita salurkan untuk kepentingan anak-anak kita. Ingat, itu merupakan bentuk ketakwaan kita kepada Allah. Dan boleh jadi usaha yang kita lakukan agar anak-anak kita bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik, itulah sebetulnya yang memudahkan kita mendapatkan rezeki. Bukan karena usaha kita yang keras, bukan karena perjuangan kita yang besar, tapi boleh jadi karena kita sedang memfasilitasi anak kita supaya bisa mendapatkan pendidikan agama yang baik. Sebab itulah Allah mudahkan dan lancarkan rezeki kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Kalau ada yang bertanya, lah kalau sekolahnya gratis gimana? Bapaknya tetap dapat pahala gak sama ibunya? Sekolahnya gratis. Hah? Nah, Masya Allah, Allah itu rahmatnya sangat luas, sangat besar. Anak itu bisa sekolah karena dia tumbuh dewasa, dan dia bisa tumbuh karena orang tua merawatnya, memberinya makan, memperhatikannya. Maka anggota tubuh yang digunakan oleh sang anak untuk melakukan kebaikan menjadi sebab orang tua mendapatkan aliran pahala. Tapi sekali lagi, pahala akan terus mengalir jika anaknya menjadi anak yang saleh. Bahagia Pak, beruntung sekali orang tua yang sudah tidak bisa apa-apa, tapi Allah terus catat argo pahala untuknya. Dari mana? Dari kebaikan-kebaikan yang dilakukan oleh sang anak. Bahagia sekali. Tapi orang tua yang tidak peduli dengan anaknya akan merugi. Akan Allah tanya pertanggungjawabannya kelak di hari kiamat. Doa anak itu betul-betul bermanfaat Pak, di dunia dan juga di akhirat. Baru di alam barzakh saja doa anak sangat sakti untuk orang tuanya. Dalam sebuah hadis Nabi SAW menyebutkan, ada orang tua yang sedang disiksa oleh malaikat karena perbuatan dosa yang dia lakukan. Tiba-tiba malaikat tersebut berhenti dari menghukum sang mayit. Tiba-tiba malaikat berhenti dari mencambuknya. Sampai-sampai sang mayit bingung dan dia bertanya, "Wahai malaikat, kenapa engkau berhenti dari mencambukku? Padahal aku ini pantas untuk dihukum karena dosa dan kemaksiatan yang aku lakukan." Apa kata malaikat? "Kaifa adribuka wa waladuka yastaghfirulaka."
Bagaimana mungkin saya hukum kamu? Bagaimana mungkin saya pukul kamu? Bagaimana mungkin saya cambuk kamu? Sedangkan anakmu sekarang sedang meminta kepada Allah ampunan agar dosa-dosamu diampuni. Allahu Akbar. Berhenti cambuk malaikat dengan doa anak agar Allah mengampuni dosa-dosa orang tuanya. Bahkan nanti di surga Allah akan angkat derajat kedudukan orang tua sampai orang tuanya bingung dan bertanya kepada Allah, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan kedudukan yang tinggi ini, sedangkan dulu di dunia dia biasa-biasa saja. Apa kata Allah? Allah menjawab, kamu mendapatkan kedudukan yang tinggi ini disebabkan doa-doa anakmu agar kesalahanmu diampuni. Ini tidak akan bisa kita dapatkan kalau kita mengabaikan kesolehan anak-anak kita. Rugi. Apalagi jika yang menjadi penuntut kita di hari kiamat di hadapan Allah anak kita sendiri ternyata. Sedih, hancur ketika yang menjadi penuntut atas diri kita di hadapan Allah adalah anak kita sendiri. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjadi hambanya yang soleh dan mendidik anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian keberuntungan, keutamaan yang kedua yang akan kita dapatkan dalam usaha mendidik anak menjadi anak yang soleh. Yang kedua adalah anak yang soleh dan orang tua yang soleh, kedua-duanya akan saling memberikan manfaat, saling memberikan dampak positif. Anak soleh memberikan dampak positif buat orang tuanya, pun demikian orang tua yang soleh akan memberikan dampak positif bagi anak-anaknya. Makanya tadi di awal disinggung, sebelum orang tua meminta anaknya menjadi soleh, hendaknya orang tua memperhatikan kesolehan dirinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tur ayat 21. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai kullu mri'in bima kasaba rahin. Orang-orang yang beriman dan diikuti oleh anak keturunan mereka dalam keimanan, kata Allah, kami satukan, kami kumpulkan, kami pertemukan mereka dengan anak keturunan mereka di dalam surga, dan kami tidak mengurangi sedikit pun pahala mereka. Nggak ada yang dikurangin sama Allah. Apa maksud dari ayat ini? Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala sangat memahami bahwa di antara kesempurnaan, kebahagiaan bagi orang tua jikalau ia bisa berkumpul bersama anak keturunannya. Coba Pak, saya tanya, kalau kita bisa makan enak nih di satu meja, pokoknya makanannya yang enak deh, tapi kita cuma makan sendiri, kira-kira kita akan merasakan kebahagiaan nggak Pak? Merasakan kesenangan nggak? Pasti kita merasakan kesenangan, tapi seolah ada yang kurang. Pasti kita mikirin, saya makan enak, gimana ya anaknya? Orang tua yang baik kadang sudah berpikir, nanti saya bungkus deh. Betul gak? Allah Maha tahu bahwa kebahagiaan akan lebih sempurna jika kebahagiaan tersebut bisa dirasakan bersama keluarga. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini menegaskan, orang tua yang beriman dan anak-anak keturunannya yang juga beriman akan Allah kumpulkan di dalam surga, dan tidak sedikit pun Allah kurangi pahala mereka.
Maksudnya adalah jika orang tua ternyata berada di level surga yang tinggi, anggap level 10. Sedangkan sang anak ternyata di level kedua, maka Allah Subhanahu wa taala akan angkat kedudukan sang anak dari level 2 menjadi level 10 agar bertemu dengan orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Jika orang tua ternyata berada di level 2, sedangkan anak berada di level 10, maka orang tua akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke level yang di sana ada anak keturunannya. Padahal secara hitung-hitungan matematika, yang berada di lantai 10 kalau mau ketemu yang ada di lantai kedua, biasanya kan kalau misalnya di suatu bangunan yang di level rendah aksesnya cuma sampai di situ, nggak bisa dia naik ke atas. Sedangkan yang di atas aksesnya bisa naik dan juga bisa turun. Nah kalau seperti ini, hitung-hitungan matematika, kalau mereka mau bertemu, yang atas harus turun. Tapi tidak nanti di surga, karena besarnya rahmat Allah, justru Allah akan angkat yang rendah sampai ke derajat yang tinggi. Maka betul-betul cerdas orang tua, apalagi yang baru hijrah, yang baru mengenal sunnah, di usia senjanya, mencoba untuk menghafalkan Al-Quran dengan daya ingat yang sudah mulai berkurang, maka dia coba memberikan estafetnya kepada sang anak. Dia arahkan anaknya untuk menjadi anak yang soleh. Dia didik anaknya supaya bisa melanjutkan hafalan bapaknya, agar kelak nanti di surga mungkin amalan bapaknya tidak sebanyak anaknya, tapi dengan amalan yang banyak dari anaknya, bapaknya juga akan ikut terangkat ke surga yang lebih tinggi. Tapi sekali lagi Allah Subhanahu wa taala menyatakan ini berlaku bagi orang tua dan anak-anaknya yang beriman. Sehingga nggak berlaku kalau orang tuanya ngorbanin anaknya, udah yang penting anak saya soleh, dirinya tidak diperhatikan kesolehannya. Lantas bagaimana dengan dosa? Kalau pahala berpengaruh dan menguntungkan orang tua, apakah dosa juga akan merugikan dan menyengsarakan orang tua jika anak melakukan kemaksiatan? Coba Pak, Bu, kan pahala yang didapat oleh sang anak juga akan didapat oleh orang tua. Nah kalau dosa, anak berdosa, orang tuanya ikut dosa gak? Masya Allah, barakallahu fi. Dalam surat An-Najm ayat 38, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alla taziru waziratu wizra ukhra." Seseorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Tapi ini jika orang tua telah memberikan nasihat dan pendidikan kepada anaknya. Kalau orang tua membiarkan anaknya melakukan dosa, tidak memperdulikan, tidak menasehati, tidak memperingatkan, maka orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang tua yang mendidik anaknya dengan baik, berarti dia telah menjalankan amanah dari Allah. Jika ia telah menjalankan amanah dari Allah, dia terlepas dari tanggung jawab. Sekalipun anaknya tidak menjadi anak yang saleh, usaha orang tua tidak ada yang sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tetap akan Allah hitung, dan kemaksiatan yang dilakukan oleh sang anak tidak akan ditanggung jawab oleh orang tua yang telah mendidik dan memperhatikan sang anak. Artinya apa? Kalau orang tua sudah berusaha maksimal dalam mendidik anak, akan tetapi sayangnya anak tersebut tidak menjadi anak yang soleh, orang tua tidak akan pernah rugi. Tidak ada yang namanya sia-sia
semua yang diupayakan dalam rangka taat kepada Allah pasti ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hah? Berapa menit lagi? 1. Baik. Satu keutamaan yang terakhir yang akan kita sebutkan. Keutamaan yang terakhir ini lebih khusus kepada anak perempuan. Kenapa anak perempuan kok dikhususin? Karena biasanya anak perempuan kurang diperhatikan. Apalagi kalau sudah ada anak laki-laki dan anak laki-lakinya anak yang paling kecil. Kadangkala anak perempuan jadi kurang diperhatikan. Maka saya perlu untuk menyebutkan hadis Nabi SAW agar orang tua tetap memperhatikan anak-anak perempuannya. Jangan diabaikan, ya, jangan dikurangi perhatiannya walaupun orang tua sudah memiliki anak laki-laki. Dan sebelum saya sebutkan, perlu diingat juga oleh setiap orang tua, ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak itu salah satu sebab yang membuat anak menjadi durhaka. Ketidakadilan yang dilakukan oleh orang tua kepada anak-anaknya itu salah satu sebab yang akan membuat anak menjadi durhaka. Kenapa? Karena ketidakadilan itu akan melahirkan rasa kecemburuan, dan cemburu itu berbahaya. Kita ingat kisahnya Nabi Yusuf, diapain sama saudara-saudaranya? Mau dibunuh, gara-gara apa? Cemburu. Saudara-saudaranya Nabi Yusuf melihat bapak mereka lebih sayang kepada Nabi Yusuf dan saudaranya Binyamin. Mereka pun mencoba untuk membunuh Nabi Yusuf. Apa rencana yang mereka ingin lakukan? Mau diajak main, ya. Mau diajak main, nanti bilang sama bapaknya Nabi Yusuf dimakan serigala. Coba bayangkan, dan itu gara-gara apa? Gara-gara kecemburuan. Masih ingat kisahnya anak-anak Nabi Adam, Habil dan Qabil? Kenapa yang satu dibunuh? Karena kecemburuan. Maka hati-hati, hendaknya orang tua bersikap adil. Kalau yang satu dibelikan, yang satu dibelikan juga. Yang satu dihadiahkan, yang satu dihadiahkan juga. Walaupun hadiahnya disesuaikan dengan jenisnya. Yang laki-laki ya buat laki-laki, yang perempuan buat perempuan. Nah, ini banyak nih, ada kejadian. Ada orang tua membelikan rumah buat anaknya. Dibeliin anaknya, kenapa? Karena yang satu udah gede, pantas dibeliin rumah. Nanti yang satu lagi kalau udah gede dibeliin rumah, qadarullah orang tuanya meninggal dunia sebelum yang kecil dapat rumah. Akhirnya yang kecil pun cemburu. Bapak saya jahat, kakak saya dibeliin rumah, saya enggak. Emang kenapa? Iya, waktu abang dibeliin rumah, saya masih kecil. Apa solusinya, Pak? Kadang kan memang seperti itu ya, kita melihat kepada kebutuhan, bukan karena nggak adil, tapi karena kita melihat yang satu kebutuhannya lebih besar, karena yang satu masih kecil. Boleh apa enggak dalam hal seperti ini? Boleh, dalam beberapa keadaan kita boleh melebihkan kepada anak yang lain daripada yang lainnya, tapi kita jelaskan kepada yang lain. Nah, untuk urusan permasalahan tadi rumah, hendaknya orang tua kalau beliin rumah buat anak, jangan langsung dibalik nama dengan nama anak, tapi biarin dengan atas nama orang tuanya. Kenapa? Karena kalau orang tuanya meninggal, itu rumah bisa menjadi warisan, dibagi dua. Tapi kalau udah menjadi buat abangnya, ya udah nggak bisa diganggu gugat.
Ya. Kecuali masing-masing anak udah dibeliin satu-satu, dibalikin nama satu-satu rumah tuh buat nama anak-anaknya, silahkan. Tapi kalau belum bisa jangan. Atas nama bapaknya aja, supaya kalau bapaknya meninggal itu rumah bisa menjadi warisan yang dibagi rata. Baik, itu pentingnya untuk berbuat adil. Kita akan simak Rasulullah SAW bersabda, "Man 'ala jariyataini hatta tablugha jaa yaumal qiyamati ana wa huwa hakadha." Barang siapa mendidik dan merawat dua anak perempuan. Siapa nih yang punya anak perempuan? 2 orang. Siapa yang merawat, mendidik, mengasuh 2 orang anak perempuan sampai dia dewasa, maka kelak di hari kiamat dia dan saya akan datang bersamaan seperti ini. Dia akan bersama Nabi SAW kelak di hari kiamat. Ini keutamaan ketika kita mendidik anak perempuan. Dalam hadis yang lain diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, dia berkata, ada seorang wanita yang masuk menemuiku dengan membawa 2 anak perempuan. Wanita tersebut meminta makan kepadaku, kata Aisyah. Tetapi aku tidak mempunyai apa-apa kecuali hanya 1 butir kurma. Bayangin, Aisyah cuma punya 1 butir kurma. Maka aku pun tetap memberikan 1 butir kurma tersebut kepada wanita yang membawa 2 anak perempuannya. Apa yang dilakukan, Pak? Sama wanita tersebut. Itu kurma yang cuma 1 biji dibelah 2. 1 bagian untuk anaknya yang 1, bagian yang lain untuk anaknya yang 1 lagi. Sedangkan emaknya sama sekali nggak makan. Ini banyak nggak terjadi? Orang tua lebih mengutamakan anak daripada dirinya. Ini perlu kita simak hadis ini biar orang tua semakin semangat. Walaupun pengorbanan besar, tapi ada keutamaan juga yang sangat besar. Wanita tersebut membelah 2, 1 butir kurma dan dibagikan kepada kedua anaknya. Lantas wanita tersebut tidak makan sama sekali. Kemudian mereka keluar. Ketika Nabi SAW datang, aku pun menceritakan peristiwa tersebut kepada Nabi SAW. Maka beliau bersabda, barang siapa yang Allah amanahkan kepadanya anak perempuan, lalu dia mengasuh dan merawatnya dengan baik, maka anak-anak perempuan itu akan menjadi tirai pemisah dari api neraka, akan menjadi benteng bagi orang tuanya dari api neraka. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan, hadis-hadis tadi menunjukkan tentang keutamaan merawat dan mendidik anak-anak perempuan. Hendaknya setiap orang tua betul-betul menjaga amanah anak perempuan yang Allah Subhanahu wa taala titipkan kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan dan kemudahan kepada kita untuk menjadi orang tua yang saleh dan menjadi orang tua yang berhasil dalam mendidik putra-putrinya menjadi anak-anak yang saleh dan salehah. Yang terakhir, saya akan tutup sebelum tanya jawab dengan sabda Nabi SAW. Nabi SAW memperingati para orang tua yang tidak peduli dengan anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, "Kafa bil mar'i itsman an yahbisa amman yamliku qutahu." Cukuplah seseorang dikatakan berdosa apabila ia menyia-nyiakan orang-orang yang berada di bawah tanggungannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita dalam pertemuan ini ilmu yang barokah dan menjadikan kita orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan pada kesempatan di siang menjelang sore hari ini. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah dan yang salah datangnya dari saya pribadi, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis, jika ada 1 atau 2 pertanyaan dan saya bisa menjawab, insya Allah saya akan jawab.
Namun jika saya tidak bisa menjawab, insya Allah saya akan tanyakan kepada yang lebih memahami. Silahkan ikhwan dan akhwat. Kalau nggak ada yang nanya, saya yang nanya. Nggak ada yang nanya kan ya? Oh, Masya Allah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang dipahami dari hadis ini, jika anaknya diambil buah hatinya, artinya memang sudah menjadi janin, ya sudah menjadi manusia yang dianggap sebagai manusia, yang bila mana keguguran maka dia akan diurus sebagaimana kita mengurus jenazah orang yang sudah dewasa. Tapi kalau masih di bawah itu, di mana ruh belum ditiupkan atau bentuknya belum berbentuk manusia, Allah alam, tetap akan mendapatkan keutamaan, yaitu dari kesabaran dalam menghadapi ujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap musibah yang datang pasti ada hikmah, yang diantaranya adalah Allah akan mengampuni dosa-dosa dan meninggikan derajat bagi orang-orang yang mau bersabar. Dan yang paling utama adalah mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Nabi SAW bersabda, jika Allah senang, suka, ridho dengan seorang hamba, apa yang Allah lakukan? Bukan Allah kasih rezeki nikmat terus-terusan, tidak. Tapi justru Allah akan berikan dia musibah dan ujian. Siapa yang bersabar, maka dia akan mendapatkan ridhonya Allah. Tapi siapa yang marah, menantang, maka dia akan mendapatkan murkanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini ada beberapa pertanyaan dari akhwat. Ya, yang pertama, bagaimana sikap kita menghadapi anak yang selalu membantah orang tua padahal orang tua sudah bicara dengan baik? Tetap berikhtiar. Makanya perlu kita mempelajari ilmu parenting. Ya, di sana akan dibahas bagaimana cara yang tepat dalam memberikan ajaran. Karena setiap anak memiliki usia dan setiap usia anak itu memiliki metode cara mengajar yang berbeda-beda. Ya, nggak semua anak bisa selalu diberikan ajaran dengan cara yang lembut. Kadang perlu yang namanya ketegasan. Nah, yang paling utama, hendaknya orang tua tetap berusaha dan tidak putus asa. Sekalipun anaknya membangkang, anaknya belum bisa menjadi soleh, tetap kasar kepada orang tua, jangan pernah orang tua berhenti dari ikhtiar dalam mendidik anaknya. Ada satu hal penting yang jangan sampai orang tua meninggalkannya, yaitu doa. Nabi SAW bersabda, ada 3 doa yang pasti Allah kabulkan, tidak mungkin Allah tolak. Salah satunya adalah doa orang tua kepada anaknya. Nah, makanya orang tua ketika mendapati ada waktu-waktu mustajab, manfaatkan waktu tersebut untuk mendoakan sang anak. Contohnya, Robbi habli minas solihin. Ya Allah, anugerahkan kepadaku anak keturunan yang saleh. Kenapa? Karena kesolehan anak itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hidayah itu datang dengan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, ini saya gabung ya. Yang pertama, bagaimana orang tua yang tidak memiliki keturunan. Yang kedua, bagaimana jika
orang tuanya itu adalah orang tua sambung. Apakah bisa mendapatkan keutamaan dari anak-anak yang soleh? Secara umum orang tua sambung mendapatkan kebaikan serta pahala yang dilakukan oleh anak asuhnya, oleh anak angkatnya. Kenapa? Karena orang tua sambung itulah yang telah merawat, mendidik, mengajarkan. Walaupun mungkin dia tidak mendapatkan doa dari anak yang soleh, tapi dia mendapatkan keutamaan ilmu yang bermanfaat. Maka orang tua sambung yang mendidik, yang merawat anak angkat dengan baik sehingga mereka menjadi anak yang soleh, kelak nanti di hari kiamat juga akan mendapatkan keutamaan dari anak-anak yang dia ajarkan. Bagaimana dengan orang tua yang belum memiliki anak keturunan? Apakah dia tidak mendapatkan keutamaan anak yang soleh? Allah Subhanahu wa ta'ala rahmatnya luas. Usaha yang dilakukan walaupun tidak mencapai pada tujuan yang dimaksud, Allah tetap akan memberikan pahalanya. Sebab Nabi SAW dalam hadis menyebutkan, jika seseorang telah berniat melakukan kebaikan, namun kebaikan tersebut tidak terwujud, Allah Subhanahu wa ta'ala tetap akan mencatat bahwa orang tersebut telah melakukan kebaikan yang dia inginkan. Artinya dari keumuman hadis ini, sekalipun orang tua belum memiliki anak keturunan yang soleh, tapi dia mencoba berusaha untuk mendapatkan keturunan, karena dengan berharap memiliki anak keturunan nanti dia memiliki keutamaan yang lainnya. Semoga dengan usaha yang dia terus lakukan itu, niat yang soleh yang dia miliki, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keutamaan anak yang soleh untuk orang tua yang belum Allah Subhanahu wa ta'ala berikan amanah anak keturunan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih banyak untuk yang sudah bertanya. Ini mungkin buat Pak, siapa Pak? Silakan Pak, diambil karena tadi sudah bertanya. Boleh yang mana pilih? Satu lagi boleh Pak Ustaz? Tanya. Iya, gimana? Boleh satu kali lagi. Saya sedang berusaha untuk mempunyai keturunan. Iya. Jika usaha itu suatu ibadah, semoga menjadi pahala buat kami. Iya. Yang saya tanyakan. Barakallahu fiik, barakallahu fiik. Jika Allah memberikan seorang hamba belum dikira karunia keturunan, apakah itu saksi kami selain saudara jariah untuk nanti di akhirat kami? Karena kadang takdir Allah itu baik untuk banyak. Jika belum dikasih keturunan sampai seumur hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaik, ahsanallahu ilaik, barakallahu fiik. Ya, anak keturunan itu impian bagi setiap orang tua, bagi setiap pasangan suami istri. Namun ada kalanya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji, belum memberikan anak keturunan kepada pasangan suami istri. Namun yang harus selalu kita kedepankan adalah sifat husnuzon kita kepada Allah. Hendaknya kita selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang apapun takdir yang Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi kita, sejatinya itulah yang terbaik untuk kita. Sekalipun itu mungkin dirasa tidak sesuai dengan harapan, tapi yakinilah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menzolimi hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala sangat peduli, sangat memperhatikan hamba-hambanya. Adapun
kaitan bagaimana sedekah jariyah yang bisa diupayakan bagi orang tua yang belum dikaruniai oleh Allah anak keturunan. Nabi SAW tadi menyebutkan ada 3 perkara yang diantaranya adalah kita berinfak untuk pembangunan sesuatu yang digunakan dalam rangka beribadah kepada Allah, baik itu masjid, baik itu pondok pesantren, baik itu sekolah atau fasilitas umum yang lainnya. Selama itu digunakan dan bermanfaat, maka pahalanya akan terus mengalir. Kemudian ilmu yang bermanfaat. Alhamdulillah, zaman sekarang itu untuk membagi ilmu kita tidak perlu ngumpulin orang, tapi cukup dengan jari kita melalui status media sosial. Maka jadikanlah media sosial yang kita miliki ini sebagai ladang pahala yang akan terus mengalirkan pahala. Jangan pernah dikira status yang kita buat ketika hilang, biasanya kan 24 jam habis ya Pak ya, hilang nanti pertanggungjawabannya di hari kiamat. Tidak. Mau baik mau buruk, nanti di hari kiamat akan Allah Subhanahu wa taala tanya, kenapa bikin status seperti itu? Maka beruntunglah orang-orang yang membuat status-status baik dan kebaikannya mempengaruhi orang lain untuk melakukan kebaikan. Kemudian kalau kita mendapatkan rezeki yang lebih, kita bisa membantu dalam rangka mengangkat anak. Kita ambil anak angkat, kita asuh, kita didik. Walaupun memang harus ada perhatian yang besar. Ya, sebab kalau anak itu udah besar, kalau dia laki-laki, kita sudah tidak bisa lagi bersama dia. Bagi istri, kalau anak angkatnya perempuan sudah dewasa, maka suami sudah tidak bisa lagi bareng sama dia. Tapi insya Allah nafkah yang kita berikan, rezeki yang kita berikan untuknya akan menjadi pahala yang terus mengalir buat kita. Jangankan itu, siapa yang menanam satu biji kemudian tumbuh menjadi pohon, lalu pohon tersebut membuahkan atau menghasilkan buah, dan buahnya ini dimakan oleh burung di sekitar, setiap buah yang dimakan Allah catat sebagai sedekah bagi orang yang menanamnya. Sekalipun itu orang nanam tanpa dia sengaja. Bayangin Pak, kita makan jeruk, bijinya banyak, kita lempar tuh di tanah, mudah-mudahan tumbuh. Bener tumbuh, sampai menghasilkan buah. Ada yang makan, setiap yang makan akan menjadi sedekah buat kita. Banyak sekali sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kebaikan yang kita lakukan, niatkan ikhlas karena Allah, dan jadikan kebaikan tersebut sesuai dengan syariat Islam agar pahalanya akan tersimpan untuk kita di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala Maha baik. Allah Subhanahu wa taala luas kasih sayangnya. Setiap niat yang baik saja sekalipun belum terlaksana, tetap Allah Subhanahu wa taala catat sebagai amal saleh yang akan memberikan manfaat untuk kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menganugerahkan kepada kita keridhaannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk selalu mendekatkan diri kepadanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita ketakwaan dan juga husnul khotimah. Mungkin ini yang bisa kita dengarkan. Terima kasih banyak. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.